kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jalan alternatif Sulaksana Cicahem, Kota Bandung putus akibat kirmir dijebol air Sungai Ciparumbung. Diduga gagal nyalip, sebuah mobil angkot menghantam 3 sepeda motor, 5 orang luka-luka. Rombongan pesilat buat onar dan mengganggu pengguna jalan. Salah injak pedarem saat parkir, mobil minibus bertransmisi otomatis terperosok ke parit sedalam 2 meter di sebuah perumahan kawasan Windu Herang, Kabupaten Kuningan, Senin malam. Medan yang sempit dan perlengkapan seadanya membuat petugas gabungan serta masyarakat membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk menarik mobil dari parit. Sebuah mobil minibus milik warga Taman Anggrek, Desa Widu Herang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan ini terperosok ke dalam parit perumahan sedalam 2 meter pada Senin tengah malam. Peristiwa ini terjadi karena pemiliknya salah menginjak pedal rem saat memarkirkan mobilnya yang bertransmisi otomatis. Karena panik, yang harusnya nginjaknya rem ternyata nginjaknya gas. Jadi mobil langsung amblas ke solokan ini. Ini Pak, solokannya kedalaman berapa, kira-kira berapa meter Pak? Ini kedalaman solokan ini 1,5 meter. Oke, berarti mobil itu sempat terperosok sebadan-badannya ya? Langsung ya semua masuk ke solokan sini. Petugas gabungan Damkar dan Polres Kuningan sempat dibuat kesulitan untuk menarik mobil yang terjebak dalam parit sempit yang hanya memiliki lebar 1,5 meter. Mobil baru bisa ditarik keluar dari parit menggunakan tali tambang yang diikatkan ke ban mobil dan tenaga puluhan orang. Prosesnya pun memakan waktu lebih dari 3 jam. Paritnya itu sangat sempit ya, jadi kita kesulitan dan dalam gitu. Posisinya sangat dalam, jadi kita agak sulit untuk menariknya. Satu sisi peralatan yang kita juga sebetulnya kurang menunjang gitu. Jadi tadi kita cari cara gitu gimana caranya, dan alhamdulillah dengan dibantu warga perumahan ini semuanya gotong royong sama dari Polres juga, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 jam kendaraan yang terperosok bisa dievakuasi. Tidak ada korban maupun luka-luka akibat kejadian ini, namun beberapa bagian badan mobil mengalami kerusakan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Akibat hujan deras mengakibatkan jalan alternatif warga di kawasan Jalan Sulaksana, Kelurahan Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung terputus. Akibatnya jalan tersebut tidak dapat dilalui warga. Warga sempat merekam saat ambrolnya kirmir atau dinding penahan jalan alternatif Sukalaksana, Kelurahan Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung Minggu sore pekan lalu. Kirmir alias benteng penahan jalan ambrol akibat tergerus air Sungai Ciparumpung. Dampaknya jalan alternatif warga tersebut tidak dapat dilintasi karena ambrol. Menurut warga, saat kejadian mereka mendengar suara gemuruh sebelum akhirnya kirmir ambrol. Penghuni rumah yang berada tepat di jalan tersebut juga terisolir karena jalan tidak dapat dilewati. Mungkin dari 2 minggu ke belakang ini gejalanya mungkin retak-retak dulu nih, sampai kelihatan retak itu sampai 2 cm sampai 5 cm. Nah udah 5 cm baru ini itu turun, gejalanya turun. Terus saya lihat-lihat itu memang dari seberang itu tanah dari bawah itu udah ke ambil sama air yang banjir tuh. Saya itu sama Pak RW itu memantau jam 2 di jembatan, lagi nunjukin ke Pak RW, ya kenyataannya terjadilah longsor ini pada pukul 4. Hingga saat ini warga sekitar dibantu dinas terkait membereskan sisa material bangunan yang sempat menutupi aliran sungai. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Banjir kiriman dari hulu Sungai Cibeet dan Sungai Citarum kembali menggenangi ratusan rumah di wilayah Pangasinan, Desa Karangligar, Karawang, Senin lalu. Banjir yang mencapai tinggi 1 meter terjadi akibat derasnya curah hujan selama 2 hari terakhir. Curah hujan tinggi kembali menyebabkan banjir yang merendam ratusan rumah warga Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Senin lalu. Ketinggian muka air banjir bervariasi dari 40 cm hingga 1 meter. Banjir berasal dari meluapnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Juga diperparah dengan meningkatnya aliran Cibeet dan Citarum. Jadi ada arus balik atau waterback yang di aliran Cidawolong. Ketinggiannya berapa nih, Pak? Hasil pantauan kami tadi pagi sekitar jam 9 pagi itu sekitar 70 sentian. Untuk saat ini air masih meningkat kurang lebih untuk saat ini ada 1 meteran. Akibatnya selain merendam ratusan rumah warga, akses jalan juga terputus sehingga melumpuhkan aktivitas warga. Menurut warga Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, permukiman mereka memang selalu menjadi langganan banjir setiap curah hujan tinggi. Ini mah luapan dari Cibeet. Hujan dari Bogor sih, airnya mah dari ini mah. Jadi Bapak ngungsi nih? Iya ngungsi. Kemana Pak? Itu yang ke belah kidul, di belah kidul SMP. Meski banjir merendam permukiman mereka, hanya sebagian warga saja yang mengungsi. Sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Akli melaporkan dari Karawang. Banjir juga kembali melanda wilayah Cilengsi dan Jonggol, Kabupaten Bogor. Hujan deras sejak Senin sore hingga malam menyebabkan 2 sungai meluap hingga air masuk ke Rumah Sakit Permata Jonggol dan mengalir deras ke Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Banjir menerjang wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor pada Senin malam. Air setinggi hampir 1 meter mengalir deras masuk ke area Rumah Sakit Permata Jonggol sehingga membuat panik para pengunjung dan keluarga pasien. Air yang meluap dari Sungai Cikarang dan Kali Cibarengkok menyebabkan banjir meluas hingga ke Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Banjir yang cukup tinggi menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Kendaraan dari 2 arah terjebak kemacetan panjang hingga beberapa kilometer. Banyak pengendara sepeda motor yang nekat menerobos genangan banjir terpaksa menepi karena mesin kendaraan mereka mogok. Mereka pun saling membantu satu sama lain untuk mendorong sepeda motor yang tak bisa berjalan. Motornya didorong kenapa Bang? Mogok atau gimana? Udah mati dari sana, soalnya tadi saya dari sana ke sana. Saya dorong, terus udah mati duluan. Ini mau balik lagi pulang. Mau ke Bandung. Mau ke Bandung? Oh iya. Oh, udah terjebak macet berapa lama Pak? Hampir 1 jam lebih nih. 1 jam lebih? Ya. Panjang nggak sih macetnya Pak? Panjang sampai ke mana itu? Lewat pom bensin lah. Banjir kali ini diperparah dengan kondisi saluran Kali Cibarengkok yang sedang dalam proses perbaikan. Air yang tak tertampung akhirnya meluap ke jalan dan permukiman warga. Hingga Senin dini hari, air masih menggenangi sebagian jalan raya dan halaman Rumah Sakit Permata Jonggol. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ledakan yang terjadi akibat kebocoran gas LPG tabung 12 kg menghancurkan sebuah rumah di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin lalu. Saud, seorang penghuni rumah mengalami luka bakar parah. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan ledakan dahsyat yang disebabkan kebocoran tabung gas LPG 12 kg di perumahan Bumi Amalia, Desa Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Senin pagi. Akibat ledakan gas tersebut, seorang warga dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta akibat menderita luka bakar 65%. Korban adalah putra dari pemilik rumah yang bertugas di Polda Metro Jaya. Menurut polisi, ledakan terjadi saat korban menyalakan kompor untuk memasak mie. Ada kejadian di Gunung Sindur menimpa salah seorang anggota dari Polda Metro Jaya, yang dimana dia lagi sedang memasak Indomie di rumah orang tuanya. Terus mungkin regulator dari gas tersebut
lepas sehingga meledak. Hari ini sudah dilakukan polisi lain terhadap rumah tersebut. Kami akan ngecek apakah penyebab dari itu sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak keluarganya ataukah ada penyebab lainnya, sehingga nanti akan kami sampaikan rilisnya melalui Pak Kasat Serse. Jumlah korban? Kondisi rumah pun porak-poranda akibat ledakan gas. Selain itu, satu rumah tetangga yang berdempetan juga ikut rusak terimbas ledakan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membentangkan garis polisi di sekeliling lokasi rumah tempat terjadinya ledakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.